Dan ini yang membuat saya kapok gitu. Trauma. Trauma, kapok, udah saya nggak mau lagi nikah secara agama tanpa nikah sah secara hukum. Karena hak-hak kita tidak dilindungi. Ya, itu sudah babak belurnya luar biasa. Udah saya cuma dinikah siri, saya dipoligami pula. Waduh, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan pesan saya buat wanita di Indonesia, jangan mau dinikah siri. Double. Ya, itu sudah babak belurnya luar biasa. Udah saya cuma dinikah siri, saya dipoligami pula. Waduh, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mental saya sudah babak belur sampai dirawat di rumah sakit jiwa hampir setengah tahun. Karena diagnosa dokter depresi berat kan. Wah, itu luar biasa sih bangkitnya. Nah, sekarang Iya, aku dulu mau menikah siri itu kan karena nikah siri itu kan sah secara agama. Tapi stigma di masyarakat kita itu kan bermacam-macam. Pernikahan siri itu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Kalau dari sisi positif kan daripada kita berbuat zina untuk menghindari zina, menikah siri yang sah secara agama. Karena dalam pandangan agama kan sah, diakui gitu loh. Di mata Allah itu sah. Tapi dari sisi negatifnya, stigma masyarakat Indonesia memandang pernikahan siri itu kan negatif ya. Kayaknya dipandang sebelah mata gitu. Karena dari artinya siri saja sembunyi, pernikahan sembunyi gitu. Tapi berbeda dengan pernikahan syariat. Jadi sebenarnya saya kurang setuju kalau pernikahan saya ini disebut sebagai pernikahan siri. Lebih layak jika disebut sebagai pernikahan syariah. Jadi pernikahan yang sah secara agama namun belum sah di mata hukum. Kalau pernikahan siri itu kan bercabang, ada positif ada negatif. Dan pernikahan yang sembunyi-sembunyi gitu kan kalau pernikahan siri itu kan. Sedangkan pernikahan saya tidak sembunyi-sembunyi. Pernikahan saya diketahui oleh keluarga suami, diketahui oleh keluarga saya sebagai istri, tidak ada yang sembunyi-sembunyi, ada wali nikahnya, ada saksi gitu kan. Jadi saya kurang setuju sih kalau pernikahan saya itu disebut pernikahan siri. Iya, saya dulu menikah siri kan tujuannya adalah untuk menghindari zina karena masih belum memungkinkan untuk menikah sah secara hukum. Jadi ya daripada kita berzina, daripada kita bermaksiat di hadapan Allah ya sudahlah kita menikah secara agama dulu. Saya iyain gitu loh. Saya setuju gitu loh. Tapi setelah terjadinya banyak sekali kasus yang tidak mengenakan ini, saya jadi kapok. Udah cukup sekali nikah siri. Saya nggak akan mau lagi nikah siri, mau nikah secara agama lah, sah di mata agama, di hadapan Allah enggak. Karena saya baru sadar ternyata pernikahan siri itu banyak sekali merugikan wanita. Hak-hak wanita tuh terampas semua dan tidak diakui semua. Contohnya dalam kasus saya. Kasus saya ini kan saya tidak meminta harta gonogini. Saya tidak meminta sesuatu yang berbau duniawi lah ya. Kasus saya ini kan hanya meminta keadilan. Menuntut keadilan karena saya mengalami kekerasan. Itu saja tidak dilindungi secara hukum. Ini kan miris buat saya gitu loh. Dan miris sekali untuk wanita Indonesia gitu. Di mana perlindungan seorang istri yang dinikahi sah secara agama. Oh iya, saya paham kalau menikah siri itu memang tidak bisa kita menuntut harta gonogini, hak asuh dan sebagainya. Karena memang kenapa saya mau dinikahi secara agama waktu itu karena saya memang tidak menuntut itu gitu. Karena saya tidak menuntut harta, saya tidak menuntut sesuatu yang berbau duniawi gitu. Tapi yang saya tuntut sekarang ini kan beda konteks. Yang saya permasalahkan sekarang ini kan yang saya tuntut adalah keadilan karena saya mengalami kekerasan gitu. Iya, jadi saya dulu itu fahamnya pernikahan yang hanya sah secara agama itu tidak bisa menuntut harta, tidak bisa menuntut gonogini, tidak bisa menuntut hak asuh anak. Udah sampai di situ aja saya pahamnya. Saya dulu kurang paham kalau ternyata menikah siri tidak dilindungi secara hukum ya. Saya nggak tahu karena saya memang bukan orang hukum. Sekolah saya bukan sarjana hukum. Jadi pengetahuan saya cuma stuck di situ aja. Ternyata setelah yang saya alami ini saya kaget loh, parah banget ya. Nikah siri atau nikah secara agama ternyata tidak dilindungi secara hukum bagi yang mengalami kekerasan. Ini fatal sih menurut saya. Dan ini yang membuat saya kapok gitu. Trauma, kapok, udah saya nggak mau lagi nikah secara agama tanpa nikah sah secara hukum. Karena
hak-hak kita tidak dilindungi. Pesan saya buat laki-laki yang mengajak wanita menikah sirih, pesan saya satu, takutlah pada Allah dalam memperlakukan wanita. Karena engkau menghalalkan wanita atas nama Allah. Jika Anda hanya menikahi wanita secara sirih atau secara agama, oke, itu sah di mata agama, sah di hadapan Allah. Tapi banyak sekali kezoliman di dalamnya, banyak hak-hak wanita yang tidak diakui di situ. Itu sangat zolim sebenarnya. Dan pesan saya buat wanita di Indonesia, jangan mau dinikah sirih. Oke lah, memang kita tidak berzina, kita halal secara agama. Tapi tapi kita jangan berpikir stuck di situ saja. Biasanya kan pemikiran wanita kan stuck di situ aja, kayak saya dulu kan. Udahlah, daripada zina, daripada maksiat, udahlah nikah secara agama aja, nikah syariat atau nikah sirih gitu. Tapi ternyata sesuai dengan pengalaman yang sudah saya alami, tidak stuck sampai di situ aja. Pernikahan itu panjang, pernikahan itu tidak terduga apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi untuk menjaga hak-hak kita sebagai wanita agar dilindungi oleh agama dan hukum, lebih baik menikah secara agama sah, secara hukum juga sah. Itu sih pesan saya buat wanita-wanita, sayangi dirimu. Poligami dalam hukum Islam itu hukumnya diperbolehkan ya, menikah 1, 2, 3, sampai 4 itu ada dalam Al-Quran. Tapi bagi saya pribadi, berpoligami itu memang ibadah. Banyak kan laki-laki yang bilang, ayo kita ibadah, kita poligami. Kalau saya sebagai wanita, saya akan mengkritisi itu. Banyak kok ibadah selain poligami. Dan hati-hati, poligami itu memang ibadah. Tapi poligami itu ibadah yang mendekati kezoliman. Karena ada perasaan wanita di dalamnya yang harus kita jaga. Tidak mudah menjaga perasaan seorang wanita. Jadi poligami, betul, poligami itu ibadah. Tapi ibadah poligami itu sangat rentan dan sangat dekat dengan kezoliman jika tidak bisa adil. Jadi saya rasa janganlah sembarangan mengajak wanita, yuk berpoligami syariah, berpoligami yuk segala macam. Tanpa kita punya ilmu yang kuat, tanpa kita punya dasar ilmu agama yang kuat, itu bahaya. Akan jatuh pada kezoliman, menzolimi wanita, menghancurkan hati wanita, menghilangkan hak-hak wanita, merendahkan wanita bagi mereka yang tidak bisa adil. Hati-hatilah dalam berpoligami. Iya, saya aja dinikahi oleh seorang Habib katakanlah, yang dikenal sebagai ulama. Tapi ternyata itu kan casingnya aja, dia kelihatan sebagai ulama. Ternyata itu hanya identitas dia aja untuk mencari pundi-pundi rupiah, karena dia kan kalau nggak ceramah nggak makan kan. Ya udah, kita jangan stuck pada penampilan. Kalau saya dulu kan, sebenarnya saya dulu tuh sudah tidak hanya menilai dari penampilannya saja. Nasabnya saya pelajari, keluarganya saya pelajari, tapi tidak bisa berhenti sampai di situ aja. Kita harus benar-benar hati-hati mengenal tabiat karakter laki-laki itu. Kalau saya dulu kan belum begitu mengenal karakter tabiat mantan suami saya, karena kita dulu ta'aruf. Kita dulu ketemu cuma 3 kali, langsung menikah. Ya sudah gitu, wallahu alam. Begini, bukan terpesona pada label Habibnya, tapi saya lebih terpesona pada ilmu agamanya. Di mata saya pribadi, seorang Habib itu kan ilmu agamanya pasti tinggi. Dan saya memiliki keyakinan orang yang ilmu agamanya baik, dia pasti akan bisa memuliakan seorang istri. Dan insya Allah dia akan bisa adil atau mendekati adil dalam berpoligami. Tapi ternyata karena saya kurang terlalu mengenal karakternya, sifatnya, ternyata setelah dipelajari lebih jauh, dia tidak paham ilmu agama. Casingnya saja, pencitraan saja. Setelah saya pelajari sebagai seorang istri dari tahun ke tahun, oh dia tidak paham ilmu agama. Dia hanya menggunakan agama sebagai casing saja. Jadi untuk pencitraan. Begini ya, di satu sisi apa yang terjadi dalam hidup kita ini adalah atas takdir dan atas kehendak Allah. Tidak boleh kita menyesal, tidak boleh kita menjelek-jelekan apa yang sudah terjadi. Tapi di satu sisi saya mengambil hikmah yang sangat banyak dan juga mengambil pelajaran atas apa yang sudah saya alami.